Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok 4, Offering E, IKM Angkatan 22, untuk penugasan sistem informasi kesehatan. Di sini kami akan membahas sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Next. Oke, ke nama dulu. Oke. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Putri Naya Priliani. Saya Rian Grananda. Saya Dandi Ari Pramudia. Saya Dia Haq. Saya Muhammad dari Sirat Asauri. Saya Muhammad Rashid Saifullah. Baik, di next. Oke. Di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas, dimulai dari latar belakang dari SDMK, ada definisi dari SDMK, tujuan, unsur-unsur prinsip-prinsip, serta pelaksanaan sumber daya manusia kesehatan. Next. Oke nih, sebelum kita mengenal apa itu SDMK atau sumber daya manusia kesehatan, di sini ada latar belakang mengenai SDMK-nya sendiri. Nah, dimulai dari penetapan sistem kesehatan nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Nah, di situ sistem kesehatan nasional ini tuh diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terutama permasalahan pelayanan kesehatan. Bisa kita tahu sesuai data yang ada sekarang bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia ini masih belum merata, dan juga terutama untuk tenaga kesehatannya itu masih sekitar 0,18% dari jumlah penduduk di Indonesia. Maka dari itu, sumber daya manusia kesehatan ini sangat penting untuk menunjang sistem kesehatan nasional sendiri. Next. Pengertian sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang mencakup beberapa himpunan sebagai bentuk upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan yang saling mendukung dan bersambungan dengan tujuan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oke, tujuan dari sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia mampu memberikan kontribusi sebanyak 80% dari faktor yang ada dalam pembangunan kesehatan. Adapun tujuan dari adanya sumber daya manusia kesehatan atau SDMK antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten. Sumber daya manusia kesehatan perlu mengalami peningkatan dari segi kualitas sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa senang jika pelayanan baik karena masyarakat merasakan mendapatkan hak yang dimilikinya. Yang kedua yaitu distribusi sumber daya manusia secara adil dan merata. Pelayanan kesehatan yang luas perlu adanya sumber daya manusia yang adil dan merata untuk mewujudkan pembangunan kesehatan. Tidak hanya berfokus pada daerah yang maju dalam perkembangan iptek, akan tetapi perlunya merata hingga daerah yang terpencil. Sumber daya manusia kesehatan yang merata dan adil membuat masyarakat mendapatkan hak untuk sehat yang sama. Yang ketiga yaitu dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang baik mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan mampu berperan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran seseorang dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Dan yang terakhir adalah sebagai komponen yang mendukung sistem-subsistem kesehatan.
Subsistem sumber daya manusia kesehatan tersendiri merupakan upaya yang dilakukan berbagai cara guna mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia kesehatan. Upaya yang dilakukan terdiri dari upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan guna mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada unsur-unsur sumber daya manusia kesehatan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan adalah yang pertama itu ada kompetensi tenaga kesehatan, yang dimana kemampuan dan keterampilan profesional yang dimiliki oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya. Yang kedua ada motivasi dan komitmen. Motivasi dan komitmen yang tinggi dari tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada jumlah dan distribusi tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah merupakan unsur penting dalam memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan. Yang keempat ada aksesibilitas dan ketersediaan. Ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan efisien terhadap pelayanan kesehatan. Yang kelima ada infrastruktur dan teknologi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang baik dan teknologi kesehatan yang terbaru sangat penting untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada sistem pendidikan dan pelatihan kesehatan. Sistem pendidikan dan pelatihan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya manusia dalam sektor kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip sumber daya manusia kesehatan. Penyelenggaraan sistem sumber daya manusia kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan tenaga kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan yakni yang menyakup jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta dinamika pasar di dalam maupun di luar. Kedua, pendayagunaan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga, pembinaan tenaga kesehatan. Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan ilmu dan teknologi, pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengembangan karir. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu pelaksanaan sumber daya manusia kesehatan. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian pokoknya, saya akan sedikit menjelaskan tentang keadaan SDMK di Indonesia. Jadi, SDMK sendiri adalah bagian krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia, baik itu dari segi preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Tapi pada realitanya SDMK di Indonesia sendiri masih terbatas karena distribusi yang tidak merata dan komposisinya juga tidak berimbang. Terbukti dengan perbedaan rata-rata SDMK di Puskesmas Bali, itu ada 74 orang per puskesmas dengan puskesmas di Papua, yaitu 23 orang. Lalu dengan tambahan rasio jenis tenaga yang sangat tidak berimbang, yaitu rasio dokter per puskesmas ada 1:11, lalu perawat ada 1:48, bidan 1:61, dan kesehatan masyarakat 1:7. Oleh karena itu, kita perlu strategi dan bentuk pokok yang menyediakan SDMK secara kompeten dan sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu ada perencanaan tenaga kesehatan. Jadi secara definisi, perencanaan SDM kesehatan adalah upaya kita menetapkan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
berdasarkan Risnakes menunjukkan bahwa hanya 79,8% puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang telah membuat rencana kebutuhan SDMK. Oleh karena itu, kita perlu strategi dan perencanaan lanjutan. Seperti yang telah disusun oleh Rencana Aksi Program Badan BPSDM Kesehatan tahun 2020 sampai 2024, mereka telah menyusun perencanaan SDMK dengan sasaran antara lain. Yang pertama ada tersusunnya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 195 dokumen. Yang kedua ada terlaksananya penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus sebanyak 29.378 orang. Lalu ada lagi terlaksananya penugasan khusus calon dokter spesialis residen sebanyak 500 orang. Ada terlaksananya pendayagunaan lulusan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3.500 orang. Lalu ada lagi terlaksananya pendayagunaan dokter pasca internship sebanyak 2.600 orang. Dan terlaksananya pendayagunaan SDM ke luar negeri sebanyak 1.950 orang. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ada pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Jadi mengacu pada hasil tes kompetensi pada tahun 2015 sampai 2017, menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di Indonesia ini memiliki kualitas SDMK yang sangat kurang. Jadi kenapa hasilnya belum memuaskan? Faktor utamanya adalah ketiadaan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Karena berdasarkan 92,3% responden menyatakan bahwa pelatihan yang baik akan berdampak pada kerja yang baik pula. Jadi RAP Badan BPSDM Kesehatan 2020 sampai 2024 telah menyusun sasaran pendidikan tenaga kesehatan, antara lain terpenuhinya penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1.500 orang. Lalu ada terlaksananya prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan, ada tercapainya prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes, ada terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 6.000 orang, lalu ada tercapainya persentase kelulusan uji kompetensi, ada tersusunnya Bak Najar terstandar nasional sebanyak 500, dan pada sasaran pelatihan ada diterbitkannya sertifikat pelatihan teknis kesehatan, lalu ada tersusunnya NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pendayagunaan tenaga kesehatan. Jadi secara definisi, pendayagunaan SDMK adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan SDM kesehatan. Jadi ada beberapa bagian di dalam pendayagunaan tersebut, ada sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan asing. Seperti susunan yang sebelumnya, RAP Badan BPSDM Kesehatan 2020 sampai 2024 telah menyusun sasaran pendayagunaan tenaga kesehatan. Antara lain ada jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan di Papua dan Papua Barat sebanyak 180 orang. Lalu ada jumlah tenaga registrasi sebanyak 800.000 orang. Ada jumlah standar tenaga kesehatan yang disusun sebanyak 55 standar, dan ada SDM kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 82.500 orang. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.